Karena pilkada ini udah selesai, gitu Pak. KPU masih ada gawe apa lagi kaitan dengan daftar pemilih. Kalau misalkan bayangannya DPT itu kan berarti sudah selesai. Oh, DPT sudah ditetapkan, pemilu sudah berakhir. Terus KPU meh ngopo gitu Pak bahasanya. Ya kan publik bertanya-tanya. Monggo Pak Jalal, kaitan dengan apakah masih ada gawe KPU kaitan dengan daftar pemilih. Sampaikan Pak Jalal, monggo. Pilkada serentak tahun 2024 telah usai dan hasilnya adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, penyusunan daftar pemilih menjadi hal yang urgent. Menjadi tugas penyelenggara dalam melindungi hak pilih tiap warga negara. Agar pada saat hari H pemungutan suara, warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman pemilih, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Wahyu Budi Utomo, anggota KPU Kota Salatiga, Divisi Sosdiklik Parmas dan SDM, dalam ruang podcast dengan tajuk Ngobrolin Demokrasi episode yang kedua. Jangan lupa bagi teman-teman semua, teman-teman pemilih untuk ikutin kegiatan KPU dengan cara follow IG KPU Kota Salatiga, TikTok KPU Kota Salatiga, Facebook, kemudian juga ada X, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terupdate dari kami. Di episode kita kali ini, kita akan memperbincangkan atau kita mau ngobrolin tentang salah satu tahapan yang sangat penting di dalam penyelenggaraan Pilkada serentak kemarin. Kenapa demikian? Karena salah satu tahapan ini seandainya tidak terlaksana, maka acara pemungutan dan penghitungan suara juga tidak akan terlaksana. Nah, kali ini kita akan ngobrolin seputar penyusunan daftar pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2024. Tentu banyak hal yang akan diceritakan dan disampaikan lika-liku di balik penyusunan daftar pemilih ini. Sudah hadir bersama saya, anggota KPU Kota Salatiga, Divisi Rendatim, yang membidangi pemutakhiran daftar pemilih, Bapak Jalal Pambudi. Selamat pagi, Pak. Pagi juga, terima kasih. Oke, Pak, untuk mengawali obrolan kita di pagi hari ini, mungkin Pak Jalal bisa menyapa dulu ke teman pemilih. Monggo, Pak Jalal. Teman pemilih semuanya yang ada di Salatiga, marilah kita semuanya tentunya pada hari ini dalam rencana banyak hal yang dari teman-teman pemilih bisa dapatkan informasi dari KPU. Tentunya kita berharap teman-teman pemilih untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada di KPU. Mas. Oke, terima kasih Pak Jalal. Mungkin Pak Jalal bisa menceritakan, Pak, dalam hal kemarin KPU di kabupaten kota, khususnya Kota Salatiga nih, menerima DP4, daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Nah, dari KPU RI hingga nanti prosesnya menjadi DPT. Mungkin Bapak bisa ceritakan gitu. Kan supaya nanti teman pemilih nggak hanya sekedar tahu, oh ya DPT, namaku udah masuk dalam DPT. Nah, biar tahu kronologisnya itu seperti apa sih. Monggo, Pak Jalal. Terima kasih. Teman pemilih yang berbahagia, jadi salah satu tahapan di dalam pemilu atau pilkada adanya adalah pemilih ya, pemutakhiran daftar pemilih. Jadi kalau di dalam pemilu itu dimulai kita jadi 14 bulan sebelum hari H. Jadi 14 bulan sebelum hari H itu kita dari KPU Kabupaten Kota akan menerima data DP4 dari Kemendagri melalui KPRI. Nah, yang dimaksud dengan DP4 adalah daftar penduduk potensial pemilih pemilu. Jadi setiap warga negara yang secara administrasi sudah memenuhi sebagai pemilih tentunya sudah ada di dalam DP4. Nah, DP4 inilah yang kemudian diturunkan ke kabupaten kota masing-masing. Tentunya di dalam proses ini ada beberapa tahapan-tahapan kita di dalam menyiapkan nanti sampai akhirnya menjadi daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari H. Jadi setelah DP4 diterima oleh KPRI, kemudian diturunkan ke
kabupaten kota melalui kabupaten provinsi, tentunya teman-teman di kabupaten kota akan mengolah data tersebut. Jadi data itu akan oleh teman-teman bahwa di kabupaten kota ada yang namanya operator melalui sidalih. Nah, itulah data-data tersebut nanti akan diolah, dipetakan, nanti yang ada nama pertama adalah pemetaan TPS. Jadi kalau di dalam undang-undang untuk pemilu itu adalah maksimal adalah 500 kalau untuk pemilu. Kemudian karena kita juga di dalam di PKPU sesuai dengan pemilu kemarin adalah maksimal di dalam satu TPS adalah 300 pemilih. Sehingga teman-teman kabupaten kota akan memetakan berapa kebutuhan TPS yang akan digunakan nanti pada pemilu tersebut. Kemudian setelah melalui pemetaan TPS tentunya kita di dalam penyusunan daftar pemilih ada yang namanya coklit. Jadi setelah kita melakukan beberapa pemetaan TPS, berapa TPS yang kita butuhkan untuk setiap kabupaten kota melalui kalau di bawah kita ada badan EHOT melalui PPK dan PPS, kemudian kita petakan berapa jumlahnya. Setelah itu kita akan membentuk yang namanya kalau di dalam pemilu adalah namanya pantarlih, petugas pemutihan daftar pemilih dalam satu TPS satu orang. Nah, jadi teman-teman tersebut nanti akan mendapatkan yang namanya adalah A4 yaitu A daftar pemilih. Nah, itulah yang dibawa oleh teman-teman pantarlih untuk melakukan coklit. Jadi kita istilahnya melakukan pencocokan dan penelitian. Jadi setelah yang data yang diturunkan oleh dari DP4 itu kita lakukan coklit ketemu langsung dengan orangnya. Jadi teman-teman kami di bawah pantarlih akan mendatangi rumah dari satu rumah ke rumah untuk bertemu langsung sesuai dengan data yang dibawa. Jadi di sana kita akan memastikan beberapa hal. Yang pertama, kalau memang di situ sudah ada namanya, kita pastikan sudah sesuai belum. Kemudian kalau memang di suatu keluarga itu ada yang istilahnya yang meninggal, TMS kita konfirmasikan. Kemudian ada keluarganya yang pindah juga kita pastikan. Jadi di situ kita akan melakukan pencocokan dan penelitian secara keseluruhan terhadap pemilih tersebut. Kalau memang pemilih tidak bisa ada di ruangan, ada melalui bisa video call, telekonferensi itu. Jadi sekali lagi memang di dalam coklit itu diperlukan adalah kerjasama kami dari badan-badan kami, pantarlih dengan warga masyarakat. Sehingga memang benar-benar data yang disampaikan oleh pemilih dan data yang ada di dalam kami bahwa benar-benar data yang valid. Tentunya kita berharap dalam proses sekret tersebut, tentunya kita juga berharap ada pengawasan dari teman-teman kita di pihak penyelenggara yang lain, yaitu Bawaslu. Sehingga kita berharap memang benar-benar data tersebut bervalid. Setelah melalui proses tersebut, teman-teman PPK dan PPS akan mengolah data tersebut. Sebelum data tersebut akan kita olah menjadi bahan DPS. Nah, inilah yang teman-teman PPK dan PPS akan diplenokan sesuai secara berjenjang. Setelah itu nanti di tingkat KPU akan ditetapkan oleh menjadi DPS. Jadi tahapan yang pertama adalah DP4, coklit menjadi DPS. Nah, DPS tersebut setelah kita tetapkan di KPU Kabupaten Kota akan kita umumkan pada masyarakat secara luas. Dan sekarang kalau sudah zamannya teknologi, bisa masyarakat melihat ada yang namanya cek DPT. Jadi kita berharap masyarakat juga untuk proaktif. Jadi tidak serta-merta di pengumuman itu ditempel aja. Sekarang bisa ada lewat link-link atau lewat website dari KPU. Tentunya kita berharap masyarakat juga untuk proaktif. Sehingga kalau memang masyarakat yang secara administrasi memenuhi sebagai pemilih ternyata belum terdaftar, bisa segera melaporkan pada jajaran kami di tingkat bawah PPK, PPS maupun langsung ke KPU. Tentunya harapan-harapan itu bisa berjalan kalau memang ada proaktif dari masyarakat. Setelah bahan DPS kita umumkan, kemudian kita melakukan uji publik pada masyarakat, kita juga mengundang pihak RT, pihak tokoh-tokoh masyarakat untuk juga ikut mencermati DPS tersebut. Sehingga kita di sini ada imbal balik juga dari masyarakat. Jadi setelah kita melakukan uji publik, kita umumkan, sudah ada masyarakat, itulah yang nanti teman-teman PPK dan PPS akan mengolah menjadi bahan DPT. Kemudian di tingkat KPU akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Nah, tentunya di dalam sebelum bahan tetap ini kita juga sekali lagi berharap masyarakat juga proaktif sehingga kita memang benar-benar masyarakat yang secara administrasi memenuhi masuk di dalam DPT. Akan tetapi yang tidak memenuhi syarat
juga sudah tidak masuk di dalam DPT. Tentunya kerjasama ini tidak bisa serta-merta dilakukan oleh KPU sendiri. Banyak stakeholder yang terlibat dalam penyusunan tersebut. Kita juga harap mendapatkan masukan dari peserta pemilu. Itu pertama itu ada juga sangat penting karena peserta pemilu adalah mempunyai keanggotaan partai politik mempunyai anggotanya. Sehingga kita berharap masyarakat, partai peserta pemilu, dalam hal ini partai politik juga untuk proaktif. Sehingga memang benar-benar nanti DPT yang kita sudah tetapkan tidak ada masalah di kemudian hari. Karena harapan kita semuanya berharap bahwa DPT yang kita tetapkan memang sudah mencakup masyarakat. Ada 3 hal yang menjadi penting di dalam DPT, yaitu adalah komprehensif, yaitu semuanya sudah masuk, akurat, memang benar-benar akurat dan mutakhir. Jadi yang terakhir, sekali lagi saya berharap pada teman-teman pemilih, itulah proses di dalam penyusunan daftar pemilih. Jadi yang pertama adalah DP4, kemudian kita melakukan pemetaan TPS, kita lakukan coklit menjadi bahan DPS, kita tetapkan DPS, sampai akhirnya kita tetapkan DPT. Sekali lagi, proses-proses tersebut bisa masyarakat untuk juga proaktif mengikuti setiap perkembangan. Kami di jajaran bawah ada tingkat pada PPK dan PPS. Dan sekali lagi, di dalam tahapan itu semuanya marilah kita untuk bekerja bersama-sama. Sekali lagi saya mohon, tentunya tahapan-tahapan tersebut kalau tidak ada peran serta dari masyarakat, dari peserta pemilu, memang kita tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Terima kasih. Tadi ada yang ini Pak, sebenarnya dari disampaikan sama Pak Jelal, cuman kan publik bertanya-tanya, misalkan begini, kemarin di pemilu, pileg pilpres misalnya, ini TPS itu kan, TPS kok ada di sana, sekarang pilkada pindah lagi begitu. Nah, kira-kira begini Pak, untuk pilkada serentak kemarin itu ada berapa jumlah TPS? Apakah sama dengan jumlah TPS pada saat pemilu pileg pilpres? Ini bisa disampaikan. Terima kasih. Jadi memang ada perbedaan. Kalau memang di undang-undang itu memang 500 untuk pemilu, sedangkan untuk pilkada memang 800. Tetapi di dalam PKPU memang ada, karena kenapa menjadi sedikit, karena kalau di dalam pemilu ada 5 jenis surat-suara yang digunakan, sehingga dalam satu TPS cuma ada maksimal 300 pemilih. Sedangkan untuk pilkada adalah lebih sedikit surat suara yang digunakan, ada maksimal kita tetapkan ada 500. Itu adalah di dalam PKPU. Sehingga itu semuanya kita berharap bahwa nanti ada perbedaan TPS, tentunya ada pengurangan TPS yang signifikan. Jumlahnya berkurang. Ya, dibandingkan di dalam pemilu maupun pilkada tersebut. Nah, tadi juga ini Pak, disampaikan sih sebenarnya, cuman kan kita tegaskan lagi bahwa setelah pemetaan, berarti kan nanti ada petugas nih yang datang ke rumah, yang melakukan pendataan pemilih di lapangan kemarin. Itu kalau boleh tahu Pak Selal, berapa jumlah petugas yang melakukan pendataan di lapangan pada saat proses coklit kemarin? Jadi sesuai dengan ketentuan bahwa setelah diterima coklit, kita tetapkan pemetaan TPS, dalam satu TPS adalah satu petugas pantarlih. Dan kita juga berharap pantarlih. Kalau di dalam pemilu namanya pantarlih, petugas pembenaran daftar pemilih. Begini, dari hasil data yang dicoklit itu Pak ya, itu apakah bisa langsung kemudian, nah ini kan biar nanti gambaran kronisnya kan biar nanti teman-teman tahu. Setelah dicoklit, itu apakah kemudian bisa ditetapkan menjadi DPT? Setelah selesai proses coklit gitu, apakah harus ada proses lagi dan lain sebagainya? Jadi sudah saya sampaikan sejak awal bahwa memang ada beberapa tahapan. Jadi setelah kita lakukan coklit, tentunya data tersebut akan diolah oleh teman-teman kita di jajaran bawah, yaitu PPK dan PPS, untuk mengolah analisis kegandaan juga. Jadi dalam coklit itu tentunya ada beberapa penduduk, siapa tahu ada yang terdaftar di 2 tempat, tentunya kita pastikan oleh pantarlih akan terdaftar 1 tempat. Jadi memang proses-proses tersebut tentunya kita juga berharap keterbukaan dari masyarakat waktu dilakukan coklit, sehingga memang masyarakat benar-benar juga proaktif. Jadi kalau memang ada keluarga yang meninggal, sampaikan aja ke pantarlih. Tentunya kami di dalam data yang kami bawa memang itu adalah tentunya data adalah 14 bulan. Tentunya waktu coklit ada dinamika kependudukan.
Sehingga nanti ada penduduk yang keluar, ada yang masuk, tentunya kami berharap juga ada masukan-masukan tanggapan dari masyarakat. Sehingga melalui dari petugas Pantai tersebut, memang benar-benar data yang sudah kita terima memang sudah kita benar-benar kita lakukan verifikasi coklit, sehingga itulah nanti yang akan kita mendapatkan jadi DPT. Sekali lagi, di situ peran serta semuanya masyarakat memang penting sekali. Kalau tadi Pak Jalal ini kan yang disampaikan Pak Jalal ini kan kronologis dan ini kesibukan dari penyelenggara. Nah, dalam hal penyusunan DPT. Nah, tentu KPU nggak sendiri. Ada pihak-pihak terkait yang kita ajak koordinasi, misalnya diajak KPU untuk koordinasi berkaitan dengan penyusunan DPT. Kalau Pak Jalal, pihak-pihak terkait atau lembaga-lembaga yang lain yang kemudian bekerja sama atau berkoordinasi dengan KPU lah dalam penyusunan DPT. Kalau boleh tahu siapa aja, Pak? Terima kasih. Jadi memang kita dalam penyusunan DPT ada banyak pihak yang terlibat ya tentunya. Kita dari KPU tentunya akan selalu menjalin kerjasama dengan Disdukcapil setempat keterkaitannya dengan kependudukan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan TNI Polri. Jadi kita juga kaitannya dengan purna tugas atau udah masa pensiun dari TNI Polri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kemenak, itu kaitannya banyak hal yang kita memang di dalam penyusunan daftar pemilih. Karena apa? Di dalam penyusunan daftar pemilih kan kita ingin benar-benar menyiapkan data pemilih yang benar-benar memang akurat, sehingga komprehensif, sehingga kita tidak bisa bekerja sendiri dan tidak luka adanya Bawaslu. Jadi kita selalu bekerja sama dengan Bawaslu dalam hal pengawasan, sehingga kita berharap bahwa dalam kita melaksanakan coklit memang ada beberapa, siapa tahu lah dari teman-teman kita ada yang kelewat, ada masukan-masukan dari Bawaslu yang dilengkapi dengan elemen-elemen data yang lengkap, tentunya akan kita tindak lanjuti. Jadi sekali lagi, memang ini adalah suatu penyusunan data ini adalah suatu kerjasama dengan semuanya pihak lain gitu ya. Jadi tidak bisa KPU serta-merta untuk bekerja sendiri. Pak Jalal, di pengalaman pileg pilpres kemarin itu, ini pileg pilpres ya Pak, saya kira nggak jauh beda sih dengan pilkada juga. Nah misalkan ketika DPT udah ditetapkan nih Pak, masih ada pemilih yang misalnya namanya belum masuk dalam DPT, itu langkah-langkah KPU apa Pak? Karena kemarin begini, ada kejadian mahasiswa ketemu kemudian, lupa ini nama saya kok belum masuk dalam DPT, itu memang bukan warga Salatiga dan ya kemungkinan juga bukan asli Jawa Tengah. Nah, itu kan padahal kita sudah melakukan KPU kemarin melakukan sosialisasi tentang pindah memilih gitu kan, dan itu mendekati hari pencoblosan. Menurut Pak Jalal, langkah-langkah KPU seperti apa ketika misalkan menyikapi dua hal ini? Pertama, ada namanya yang belum masuk dalam DPT, dan itu misalnya adalah warga sekitar yang alamatnya ada di TPS misalnya, TPS di Salatiga misalnya. Yang kedua, orang luar, entah itu mahasiswa, orang pekerja, dan lain sebagainya. Ini langkah-langkah KPU seperti apa Pak? Terima kasih. Jadi berkaitan memang, makanya sejak awal saya sampaikan dalam penyusunan DPT memang adanya keterbukaan dari masyarakat. Tetapi memang kalau memang ternyata ada pemilih yang ternyata memang belum masuk DPT, perlu kita inventarisasi dulu. Karena di DPT itu adalah persoalan ternyata DPT ada cuma satu kali aja. Jadi dia tidak bisa terdaftar di dua tempat. Tentunya kita akan inventarisasi apakah memang dinamika kependudukan yang dinamis. Jadi karena penetapan DPT itu memang jauh hari sebelum hari H, apakah memang dia memang terjadi perpindahan penduduk atau memang dia mutasi keluar masuk, tentunya kita akan inventarisasi. Kalau memang benar-benar dia memang belum masuk DPT, tentunya inventarisasi nanti kita masih bisa menggunakan hak pilih. Jadi di dalam penggunaan hak pilih ada perbedaan. Kalau di dalam penggunaan namanya yang jenis-jenis pemilih itu memang ada 3 hal. Jadi jenis-jenis pemilih itu ada 3 hal. Itu berarti kategorisasinya apa aja? Ya. Jadi setelah penetapan DPT itu adalah yang namanya pemeliharaan DPT ya. Nah, setelah pemeliharaan DPT itu nanti ada kita di dalam penggunaan pemilih ada 3 jenis pemilih ya. Yang pertama adalah pemilih yang sudah tercantum di dalam DPT. Yang pertama. Kita berharap memang yang benar-benar sudah tercantum di dalam DPT.
Kemudian yang ada namanya pindah memilih. Syarat dan ketentuannya apa memang itu sudah jelas di dalam pindah memilih. Jadi kalau dalam syarat pindah memilih itu syarat yang utama adalah dia sudah terdaftar di DPT manapun. Itu syarat yang utama itu untuk seseorang bisa DPT mengurus asal berarti ya. Sesuai, jadi terdaftar di DPT sesuai dengan KTP elektronik yang dimiliki. Itu syarat utama. Kemudian dia akan bisa menggunakan hak pilih sesuai dengan ketentuan. Kalau memang di dalam pemilu yang ada namanya dapil, kalau memang presiden secara keseluruhan, DPD itu provinsi, tentunya ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku. Kemudian kalau DPK itu memang DPK itu adalah pemilih yang memang benar-benar belum terdaftar di DPT manapun. Jadi memang dia belum terdaftar di DPT manapun, itu yang bisa menggunakan pemilih namanya jenis pemilih daftar pemilih khusus. Nah, itu nanti ada pelayanan tersendiri, ada syarat tersendiri di dalam penggunaan pilih. Kalau saya lebih jelaskan bahwa nanti kalau DPTB itu pindah memilih, ada proses untuk mengurus form A pindah memilih. Jadi memang nanti itu form itu yang bisa digunakan dia untuk datang ke TPS mana dia nanti akan ditempatkan. Kalau dalam DPK, daftar pemilih khusus adalah di dalam wilayah satu kelurahan. Dan ada juga syarat ketentuan yang berlaku. Jadi saya berharap memang di dalam ini kita sebagai penyelenggara masih melindungi. Jadi kita tetap melindungi hak pilih oleh warga negara. Jadi kita sampaikan bahwa kalau memang tidak terdaftar di DPP, kita konfirmasi, kita cross-check, kita verifikasi. Kalau memang belum sama sekali terdaftar, tentunya menjadi pemilih daftar pemilih khusus sesuai dengan KTP yang dimiliki. Akan tetapi kalau dia memang pindah kependudukan masih bisa menggunakan hak pilih lewat daftar memilih tambahan. Itu mungkin beberapa hal yang bisa teman-teman pemilih kaitannya informasi. Kalau memang lebih jelasnya, oke lah teman-teman pemilih bisa silakan untuk datang ke KPU atau membuka website KPU untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal tersebut. Ya. Berarti tadi ada 3 jenis atau kategorisasi jenis pemilih ya Pak ya. Oke, ada DPT, kemudian DPTB, kemudian ada DPK. Itu semua ada syarat dan ketentuannya masing-masing gitu kan Pak ya. Oke, berlaku. Sip. Terima kasih Pak. Nah ini kaitan dengan setelah pemilih ini semuanya sudah terdaftar semuanya. DPT sudah, kemudian DPTB sudah, DPK sudah. Nah ini Pak, pada saat kemarin, pada saat hari H, pada saat pelaksanaan itu kan di TPS-TPS, itu kan pemilih mencoblos, dilayani oleh KPPS gitu. Nah kemarin KPPS itu benar-benar juga dibekali yang namanya aplikasi Sirekap. Nah, Bapak bisa jelaskan nih, biar kemudian apa sih sebenarnya Sirekap itu gitu kan? Aplikasi apa lagi nih gitu ya? Nah kira-kira Pak Jalal monggo bisa disampaikan ke teman pemilih supaya tahu tentang fungsi Sirekap itu seperti apa. Monggo Pak Jalal. Terima kasih. Jadi kaitannya memang kalau kita sudah sampai bicara ke hasil ya, ke hasil memang KPU selalu mempunyai inovasi dan kreativitas untuk menyajikan hasil yang akurat, yang cepat memang buat masyarakat. Tetapi itu istilahnya bukan hasil resmi yang dari KPU, tapi itu adalah untuk memberikan keinginan tahuan masyarakat yang lebih cepat. Bukan jadi, hasil resmi Pak ya. Jadi yang lebih cepat kalau dulu di pemilu 2019 nama adalah Situng. Kemudian kalau di pemilu kemarin 2019 adalah Sirekap. Jadi Sirekap itu adalah salah satu aplikasi dari KPU untuk memberikan hasil yang keinginan tahuan masyarakat tentang hasil pemilu yang lebih cepat. Karena kalau melalui proses dalam kita rekap berjenjang itu butuh waktu sekitar kurang lebih 35 hari setelah hari H itu sampai ke nasional. Tetapi itu semua termasuk keterbukaan informasi Pak. Iya. Jadi kalau Sirekap itu kita paling butuh waktu berapa hari pada masyarakat. Jadi di tingkat KPPS itu memang sudah dibekali kita aplikasi tersebut untuk memoto, untuk mengunggah. Jadi teman-teman yang ingin ketahuannya, kepingin cepat tahu itu bisa melihat info pemilu. Tapi sekali lagi itu bukan hasil resmi dari KPU. Jadi itu bukan hasil akhir ya. Hasil resmi dari Pak. Jadi ingin mengetahui masyarakat
keingintahuan yang lebih cepat. Karena kalau memulai proses, sekali lagi sampaikan, proses rekap berjenjang itu adalah waktunya adalah 35 hari. Jadi kalau itu kita misalnya pemilu tanggal hari Rabu, mungkin masyarakat sudah bisa Minggu Senin sudah mengetahui paling enggak gambaran keingintahuannya. Oh, progresnya ya Pak ya. Jadi sekali lagi itu bukan hasil resmi, itu yang perlu dipegang oleh teman-teman itu. Jadi nanti kalau kita pegang loh, istilahnya calon saya jadi kok ternyata di hasil akhir beda. Nah itu yang tetap yang di akhir. Gitu ya. Tadi Pak Jal sudah menyampaikan ya, jadi dari awal DP4 sampai penyusunan DPT sampai pemetaan TPS dan lain sebagainya. Nah ini apa namanya? Karena pilkada ini sudah selesai, gitu Pak. KPU masih ada gawe apa lagi kaitan dengan daftar pemilih? Kalau misalkan bayangannya DPT itu berarti sudah selesai, DPT sudah ditetapkan, pemilu sudah berakhir, terus KPU meh ngopo gitu Pak bahasanya. Kan publik bertanya-tanya. Monggo Pak Jalal, kaitan dengan apakah masih ada gawe KPU kaitan dengan daftar pemilih? Sampaikan Pak Jalal, monggo. Terima kasih ya. Jadi sering orang menanyakan, setelah selesai pemilu KPU ngapain? Sebenarnya banyak hal yang dilakukan oleh KPU. Kalau salah satunya memang kalau di dalam daftar pemilih ya. Jadi kalau memang sebenarnya di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, kemarin sudah di tahun 2014 itu 2024 ya. Sebenarnya memang di situ sudah jelaskan bahwa setelah pemilu itulah KPU berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran data ini secara berkelanjutan. Namanya kemudian nanti diterangkan KPU adanya namanya di PKPU, kalau yang berdahulu kemarin adalah PKPU nomor 1 tahun 2005 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Apa sih pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan? Jadi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan adalah data-data setelah pemilu itu. Sumber datanya adalah 4 hal yang didapat oleh KPU. Yang pertama adalah kita itu adalah mendapatkan data konsolidasi dari kementerian yang membidangi tentang kependudukan. Yaitu dalam ini Kemendagri, itu setiap 6 bulan sekali dia melakukan konsolidasi. Nah, data tersebut diturunkan kepada KPU RI. Kemudian KPU RI diturunkan kepada KPU. Itu sumber data. Yang kedua adalah sumber datanya adalah pihak-pihak yang terlibat. Sebenarnya kayak daftar pendidikan kita nanti akan selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang mewadahi yaitu SMA, SMK. Karena pemilih-pemilih pemula itu adalah yang jadi syarat pemilih adalah sudah 17 tahun. Jadi kita mendapatkan data Dapodik ya, data anak-anak didik dari sekolah-sekolah itu memang dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau Salatiga ikutnya adalah cabang 5 Boyolali. Kita nanti akan mendapatkan data tersebut, kita olah yang 17 tahun pada hari H. Pada hari kita tetapkan. Kemudian kita juga akan mendapatkan data dari tanggapan masyarakat. Tentunya di dalam proses PDPB ini banyak hal kita berharap ada. Kita nanti secara kalau di dalam PKPU kita akan melakukan rekap. Kalau untuk tingkat KPU kita adalah 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya. Berarti waktunya 3 bulan. 3 bulan sekali kita akan melakukan rekap untuk buat BA. Nah di dalam situ kita nanti akan mendapatkan juga masukan dari masyarakat karena KPU nanti juga akan membuat link tentang tanggapan masyarakat. Sehingga saya berharap setelah proses pemilu itu juga masyarakat juga proaktif peduli dengan keadministrasiannya. 3 bulan sekali direkap. Nah, setelah itu ada tanggapan masyarakat. Nah ini kan keterbukaan lagi Pak ya. Artinya butuh masukan dari masyarakat seperti apa gitu Pak ya. Jadi PDB itu tentunya kita juga partai politik juga berharap karena partai politik kan juga punya keanggotaan. Jadi silakan keanggotaannya memang kalau ada yang keluar, istilahnya bukan keluar dari partai tapi karena pindah keanggotaannya misalnya Salatiga ternyata sudah pindah ke Jakarta, sampaikan pada kami. Tentunya kami akan menghapus dari daftar pemilih yang kita sampaikan itu. Jadi kalau keanggotaannya masih ada itu. Dan tanggapan masyarakat itu. Jadi sekali lagi di dalam proses ini memang kita perlunya ada kerjasama dari semua masyarakat. Jadi KPU secara berjenjang 3 bulan selalu menetapkan, mengundang, kemudian untuk KPU Provinsi 6 bulan. Dan ini dilaksanakan kapan? Dilaksanakan setelah pemilu yang terakhir sampai dengan tahapan pemilu selanjutnya. Jadi nanti paling tidak dilaksanakan dengan sekitar
bulan September tahun 2027. Karena perkiraan nanti untuk tahapan pemilu 2009 itu dimulai di 2027 bulan September. Sehingga pada waktu proses tersebut nanti PDBP akan berakhir. Nah, jadi sekali lagi di dalam proses ini banyak hal lah KPU yang laksanakan. Jadi memang KPU selalu untuk teman-teman pemilih lah. Silahkan teman pemilih butuh apa, silahkan sampaikan kepada KPU. Ada sekarang sudah zamannya dari HP, dari apa bisa. Jadi kami juga mendorong keaktifan dari masyarakat ya. Karena masyarakat tanpa masyarakat kan KPU tidak bisa. Karena itu sekali lagi saya berharap inilah di sini masyarakat juga untuk proaktif. Jadi benar-benar memang terlibat tidak aja cuma di pemilu. Jadi banyak hal yang bisa masyarakat sampaikan, ada website, ada IG, ada Facebook, silahkan. Kalau memang di situ nanti kita juga akan buat ada lapor pemilih, nanti banyak hal yang disampaikan dari konten-konten itu. Saya berharap masyarakat juga untuk mengklik. Jadi tidak cuma butuh masyarakat ya. Itu. Jadi KPU sudah proaktif tapi masyarakatnya apatis ya. Tentunya istilahnya dua arah, tidak satu arah gitu. Kalau dalam bahasa itu kan istilahnya apa ya? Komunikasi harus dua arah. Oh gitu. Kira-kira gitu Pak. Oh ya, betul sekali. Pak Jalal, terakhir produk dari PDPB tadi apa Pak? Kelingannya jadinya penanggulangan bencana. Maksudnya dari pemutakhiran data pemilih tadi berkelanjutan itu produknya. Ya produknya tentunya kita akan membuat BA. Jadi tiap 3 bulan sekali dilakukan BA itu nanti akan kita unggah di website. Tetapi kita tetap harus berprinsip pada perlindungan data pribadi. Jadi tidak serta-merta kita akan mengunggah secara vulgar. Ada hal-hal tertentu yang memang harus dilindungi oleh undang-undang. Jadi sekali lagi kami juga menyampaikan masyarakat bahwa kami dari KPU sesuai komitmen. Jadi kami terbuka untuk menerima data dari masyarakat dan data tersebut akan kami lindungi. Jadi produk dari PDPB itu tiap 3 bulan kita akan mengunggah BA, kita sampaikan kepada provinsi 6 bulan sekali akan merekap, di tingkat nasional juga ada 6 bulan sekali. 3 hal itulah yang penting kita lakukan itu. Katakanlah misalnya kita mendapatkan data anak-anak siswa di bulan Juni 17 tahun kita masukkan. Nah, nanti di bulan September ada yang 17 tahun kita masukkan. Habis itu dia ada yang meninggal. Tentunya di dalam PDBP itu juga masih punya kekurangan. Karena dinamika kependudukan itu yang dinamis. Penduduk itu hitungannya dalam hitungan detik, menit, jam itu kan kita perubahan yang sangat signifikan. Jadi sekali lagi itu adalah suatu ikhtiar upaya dari KPU untuk istilahnya menyiapkan data pemilih nanti sehingga nanti pada hari H digunakan itu bisa meminimalisir paling tidak. Jadi meminimalisir hal-hal yang memang tidak diinginkan. Jadi sekali lagi hal-hal tersebut marilah kita dukung bersama. Hal itu jadi KPU sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, dengan TNI, Polri, dengan Kemenak, dengan Dinas Pendidikan, sekali lagi masyarakat, partai politik yang saya berharap juga partai politik juga proaktif. Jadi partai politik jangan proaktifnya di masa-masa pemilu. Karena apa? Kaitannya itu juga nanti kita berkaitan daftar pemilih berkenalan ini juga berkaitan dengan keanggotaan. Jadi nanti keanggotaannya tentunya kan harus dia nanti juga masuk di DPT. Jangan sampai keanggotaan partai politik tidak masuk di DPT. Sehingga tidak bisa menggunakan hak pilih pada hari ini. Sekali lagi, kita berharap hal tersebut marilah kita dukung. Iya, harus proaktif. Pak Jalal, terima kasih atas informasi yang diberikan sangat komplit ya dari awal sampai akhir. Semoga ini menambah pengetahuan, wawasan bagi teman-teman pemilih semua kaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih. Jadi bahwa KPU tadi sudah disampaikan tahapan boleh selesai, tapi setelah tidak ada tahapan ternyata KPU masih punya gawe. Ini baru Pak Jalal, belum yang lain kan begitu Pak. Jadi divisi ini divisinya Pak Jalal gitu ya. Jadi belum divisi yang lain gitu kan. Ya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Jalal kalau tadi disampaikan penegasannya ada di
PDPB, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak Jalal. Demikian teman-teman pemilih, podcast episode kedua ini semoga menambah daya pengetahuan kita tentang dinamika dan lika-liku perjalanan tahapan pemiluan, khususnya dalam penyusunan daftar pemilih. Teman pemilih, pantau terus channel YouTube KPU Kota Salatiga, Instagram KPU Kota Salatiga, dan media sosial KPU Kota Salatiga lainnya, supaya teman-teman pemilih mendapatkan ragam informasi terupdate dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam KPU melayani.